Tuhan yang besar ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kau sungguh baik, teramat baik. Kami rasakan kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, Kau menyertai langkah kami. Hari lepas hari Tuhan, kami merasakan Engkau membimbing, menuntun kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau begitu baik. Terima kasih buat waktu ini, waktunya di mana kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Biar semua yang kami lakukan keluar dari hati kami yang paling dalam, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu tinggal di sini. Kami akan memuji, meninggikan Engkau, membesarkan Engkau, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami petang malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan yang pimpin dari awal hingga sampai akhirnya. Kami siap meninggikan Engkau hanya di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang siap meninggikan Tuhan dan menerima kemenangan dari Tuhan. Katakan bersama, amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Kita tetap berdiri, berikan salam kiri kananmu, katakan, mari terima kemenangan dari Tuhan. Tuhan akan limpahkan berkat percaya yang kepada Engkau. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan. Terima kuasa dari Sang Raja yang mulia, dan pakai kuasa itu mengadukan semua musuh. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia.
sanggup melakukan terobosan yang ajaib atas segala apapun. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terus pejamkan mata kita, nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak pernah melangkah berjalan sendiri. Sungguh ada tangan Tuhan yang kuat yang terus membimbing, menuntun kami. Sebab itu Tuhan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
bersama Engkau Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Engkau. Kami tidak akan menyerah, tapi kami akan berserah untuk setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami mau Engkau yang memimpin kami langkah demi langkah. Terima kasih Tuhan. Bahkan firman ini pun kami mau berserah untuk setiap kata demi kata Tuhan yang memimpin. Dan kami menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengar boleh menangkap pesan Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya. Ya, apapun kondisi kita tidak akan pernah menyerah, tapi kita berserah bersama Tuhan. Amin. Ya. Malam ini saya mau ajak teman-teman belajar namanya Jubah Yusuf. Ya, saya mau ajak teman-teman belajar istilah Jubah Yusuf. Jadi gini saudara, kita kalau lihat orang, ya pertama kita lihat itu mesti penampilannya dari pakaiannya. Ya, dari kita lihat pakaiannya, kita tuh tahu, oh ini statusnya di sini, oh statusnya di situ, oh bapak-bapak yang itu punya status dengan kondisi pakaian yang berbeda. Artinya apa? Artinya jubah ini berbicara status. Ya, dalam konteks Yusuf, dalam konteks ini kita bicara namanya status. Kita pakai baju, orang lain pakai baju dengan mungkin apa ini namanya? Nah, label. Label pun juga berbicara status. Ada sing gambare boyo mangap, ada yang gambare boyo mingkem. Nah, itu sebetulnya semua hanya mau menunjukkan status. Kelihatannya status ini sepele, tapi nggak tahu kenapa saya kok jadi terusik sekali sama yang namanya status ya. Saya ini terusik sekali di saat kita baca di Kejadian 37 ayat 3. Yuk kita baca dulu bareng-bareng. Oke. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Kita SPD saudara, katanya SPD. Anak ini dikasih jubah. Kondisi waktu ini, anak ini umur 17 tahun. Anak ini dikasih jubah. Artinya apa? Anak ini mendapat status yang lebih tinggi dari anak-anak yang lain. Ya, inilah yang menjadi awal
cerita bangsa Israel porak-poranda. Kenapa? Karena status yang diberikan seorang Yakub pada Yusuf. Dan anak ini belum siap, saudara. Anak ini belum siap. Kenapa saya mau belum siap? Anak ini masih belum bisa membedakan mana baik buruk, mana baik dan jahat. Ya, ini berkaitan sama makanan keras yang saya cerita beberapa waktu lalu. Makanan keras ini gunanya adalah untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tapi di saat anak-anak ini, anak ini masih anak-anak, dia itu tidak tahu. Sehingga apa? Dia tidak ngerti apa yang boleh diomongin dan apa yang tidak. Ya, di saat dia itu dapat jubah, gimana reaksi kakak-kakaknya? Sangat tidak happy. Mereka tidak happy. Begitu mereka tidak happy, apa yang mereka lakukan? Mereka mulai melakukan banyak kejahatan. Dan anehnya, Yusuf ini tidak bisa menangkap kejahatan yang dilakukan kakak-kakaknya. Sampai suatu ketika dia tuh ngimpi, saudara. Dia ngimpi, dan ngimpi ini diulang 2 kali. Aku ngimpi, berkas gandumku kita semua panen, berkas gandumku berdiri tegak, sedangkan berkas-berkas gandum kalian datang menyembah berkas gandumku. Apa artinya? Artinya kan, jadi orang sana itu kalau panen gandum itu ditaleni, saudara, jadi berkas di pinggir kayak padi itu ditaleni. Supaya apa? Supaya tidak pintal-pintal. Kena hujan, kena apa, itu sudah tidak goyang. Karena kalau mau panen kena hujan, itu kena angin, roboh. Begitu roboh, rusak, gagal. Jadi menjelang tua, gandum ini akan dikeper per iketan. Nah, dia mimpi iketannya dia itu berdiri tegak. Iketan saudara-saudaranya itu datang menyembah dia. Artinya apa? Artinya saudara-saudaranya akan menyembah dia. Itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua, dia sampaikan lagi. Nanti semua matahari, bulan, bintang akan menyembah aku. Sampai bapaknya tuh negor, mosok toh papi dan mami itu kan menyembah kowe, apa ya masuk akal. Ini sebenarnya teguran, biarpun teguran, bapaknya ini ngempet. Kok ini ya anakku ya? Kenapa? Karena anak ini belum siap dengan status yang dia dapat. Anak ini belum siap dengan pakaian yang dia pakai. Ya, jubah ini bicara baju yang menunjukkan satu simbol status. Karena jubah ini istilahnya jubah yang maha indah. Nah, saudara, suatu ketika saudara-saudaranya itu pergi, saudara, Amon. Mereka itu tinggal di Hebron. Si bapaknya ngomong, kamu tengok kakakmu, coba kakakmu itu mengembalakan di Sikem. Sikem itu kira-kira 70 kilo dari Hebron. Dicari ke Sikem, tidak ada. Cari tidak ada. Terus ada orang mau lagi, udah kakakmu tidak di Sikem, ke arah Dotan. Dotan itu 20 km lagi, jadi kira-kira 90 sampai 100 kiloan dari Hebron ke Sikem. Dan apa yang dia lakukan? Dia memakai jubah maha indah. Nangkep tidak saya? Sekarang teman-teman bayangin, kalau kita di padang penggembalaan, kita pakai jubah maha indah, pantas tidak? Angon sapi tapi pakai jubah. Menurut saya tidak pantas. Jubah itu hanya dipakai di acara-acara kebesaran. Jubah itu hanya dipakai di acara-acara kerohanian dan lain-lain. Tapi anak ini memakai jubah ini
untuk penggembalaan penggembalaan kambing dombanya. Artinya apa? Dia mau menunjukkan statusnya. Artinya apa? Dia belum siap dengan status yang dia punya. Nangkap dulu enggak? Nangkap ya? Jadi seorang Yusuf dari sisi ketaatan, saya ngomong luar biasa. Kenapa? Disuruh bapaknya, bayangin jalan waktu itu 90 kilo, golek ono atau kakakmu, golek ono atau saudara, cari saudara. Dia taat. Di satu sisi ini anak punya ketaatan yang luar biasa, tapi di sisi lain dia membawa statusnya. Status ini artinya dia menempatkan dirinya ini sebagai status yang lebih dari yang lain. Dengan apa? Dengan pakaian jubah maha indah. Oke? Setelah itu terjadi, ketemu kakaknya, apa yang terjadi? Wah, iki mumpung rano bapakku. Wes, adik kita ini itu si tukang ngimpi itu, ayo kita bunuh. Ya, bla 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 bla, singkat cerita, ada yang setuju aja enggak. Pertama yang mereka lakukan apa? Mereka melepas jubahnya. Lihat saudara, di saat anak ini mau dimasukkan ke dalam masalah, pertama yang terjadi apa? Dia dilepas jubahnya. Alkitab tidak mencatat dia melawan. Alkitab tidak mencatat dia bereaksi. Tapi di saat jubah ini dilepaskan, ya dia lepas. Setelah jubah ini dilepas, akhirnya apa? Akhirnya masuklah dia di dalam masalah, mulai masuk di sumur, mulai masuk dikirim ke mana? Mesir jadi budak. Artinya apa? Proses Tuhan, pembentukan Tuhan dimulai dari melepas yang namanya jubah. Statusnya diambil dulu sama Tuhan. Kenapa? Nanti kita jawab, ya. Terus kita lanjut dulu. Ini tak potong dulu, sedikit tak lompatin. Kita potong masuk ke Kejadian 37 ayat 12. Sorry, salah ini saya. Bukan ini. Mestinya 37 ayat 39. Minta tolong yang waktu Potifar melepas bajunya. Jadi setelah ini, singkat cerita ya, dari perjalanan ini, dari perjalanan dia dari sumur dijual, akhirnya dia masuk ke tempat yang namanya terjadi Potifar. Di dalam Potifar itu dia sudah mulai bisa bernafas, dia bisa lebih baik. Tetapi yang jadi masalah, dia mau diajak tidur sama istrinya Potifar. Berulang kali dia tidak mau, berulang kali dia tidak mau. Sampai akhirnya dia dipaksa sama istri Potifar. Setelah dia dipaksa tidak mau, apa yang terjadi? Untuk kedua kalinya bajunya Yusuf dilepas. Baju ini ditarik sama yang namanya Potifar. Artinya apa? Dia sudah mendapat status, biarpun statusnya hanya pegawai, tapi dua kali
baju ini dilepas sama yang namanya Potifar. Apa? Setelah baju dilepas, apa yang terjadi? Masuk penjara. Ya, dilepas pertama, dia masuk sumur. Dilepas kedua bajunya, dia masuk dalam penjara. Singkat cerita, bla 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 bla, semua berjalan sampai dia umur 30. Artinya apa? Artinya di saat Tuhan membentuk kita, itu yang pertama Tuhan lakukan adalah ambil status kita dulu. Status kita ini diambil dulu sama Tuhan. Tuhan lihat reaksi mobil. Status ini bisa jabatan, bisa kedudukan, bisa penghargaan di pelayanan, bisa di mana, apapun yang status yang kita punya, itu Tuhan ambil dulu. Begitu diambil, Tuhan itu baru bentuk kita. Kenapa bisa begitu? Karena di saat kita ini punya status, kita tuh mesti ngelawan. Di saat kita ini punya status, kita ini tidak gampang dibentuk. Ngeyel, rasa Tuhan-Tuhanan, ngene wae aku iso. Tapi di saat status kita diambil, Tuhan bisa bentuk kita sangat luar biasa. Ini yang terjadi sama Yusuf, saudara. Ini dimana dia 2 kali pakaiannya dilepas sebelum dia masuk dalam proses Tuhan. Sudah ketemu ayatnya? Bisa tolong dibaca. Ayat berapa? 39-12 ya? Saya salah nyatet. 37 ayat 31 dan 39 ayat 12. 39 ayat 12. Ayo kita baca bareng-bareng. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Lihat saudara, 2 kali bajunya dilepas, lalu dia masuk dalam proses. Ya, kita ngomong begitu jubahnya diambil, Yusuf ini masuk yang namanya padang gurun. Ya, padang gurun itu selalu berbicara yang namanya masalah. Bisa padang gurun kita anak, bisa suami, bisa orang tua, bisa kesehatan, bisa ekonomi. Kita masing-masing punya padang gurun yang berbeda. Ya, memang cerita padang gurun ini cerita secara fisik di Perjanjian Lama. Tapi ingat saudara, itu gambaran perjalanan spiritual kita. Perjalanan spiritual kita itu digambarkan namanya Perjanjian Lama, cerita Perjanjian Lama. Oke ya? Oke. Lah, apakah kalau kita masuk padang gurun, kita tuh dinengke Tuhan? Apakah Tuhan itu sengaja bawa kita padang gurun? Kita baca di Hosea 2 ayat 14. Hosea 2 ayat 14. Oke, atau ada yang bisa membacakan? JC bisa bacain, kelihatannya sudah dapat. Ya. Sebelumnya, berarti yang 13-nya.
sebelumnya. Satu ayat sebelumnya. Nah, tunggu ini biar yang lain juga ikut nyimak. Kecuali kalau tidak ketemu, ya sudah kamu baca. Oke? Kamu baca aja, tidak apa-apa. Yuk. Hosea 2 ayat 13, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menyenangkan hatinya. Yes. Dengar saudara. Sebab itu sesungguhnya aku ini, akunya aku Tuhan ya, akan membujuk dia. Ini Tuhan lagi bicara sama bangsa Israel. Dianya itu Israel. Israel kembaran kita. Dan membawa dia ke padang gurun. Pertama dibujuk, biar dibujuk kok ketok yangel, tak go. Buat apa saudara? Kenapa kok kita dibawa ke padang gurun? Apakah Tuhan kita sekejam itu iseng tidak ada apa-apa? No. Dia ngomong, Tuhan ngomong, dan berbicara menenangkan hatinya. Artinya apa? Tuhan mau ngomong sama kita. Kenapa kau harus pada guru? Ya itulah cara Tuhan. Kalau kalian di puncak gunung, dijek ngomong wangel, mikirnya Singapura, Bali, wah Labuan Bajo, pasti mikirnya itu. Kenapa kita dibawa pada gurun? Karena tempat inilah Tuhan mau bicara sama kita. Jadi saudara, saat kita dibawa pada gurun, manfaatkan waktu untuk bicara sama Tuhan. Saat kita ini lagi Tuhan mau ngecek ngomong, langsung ya Tuhan, Tuhan mau ngomong apa? Ya, jangan kita sih ngomong terus. Ya Tuhan sih mau kira ngomong-ngomong, kita nggak ngerti dia mau apa. Tapi di saat dia mau ngajak kita bicara, kita ngomong, dia ngomong, kita dengar. Kita ngomong lewat penyembahan kita, kita ngomong lewat doa kita. Tapi saat dia ngomong lewat firman, kita dengarkan dia. Sorry. Ya saudara, jadi ada waktunya Tuhan bawa kita ke padang gurun. Kenapa? Karena dia mau bicara sama kita. Ya, sekarang jangan respon kita. Kita nangkep enggak? Kita nangkep enggak? Yusuf waktu di dalam penjara, dia tidak berulah. Dia dijadikan tangan-tangannya sama sipir-sipirnya. Dia jadi kepercayaannya. Dia jadi orang yang baik. Artinya dia tetap melakukan porsi yang terbaik. Waktu dia di dalam jadi budak, apa dia rusak karpe? Enggak. Dia tetap melakukan porsi yang dia harus lakukan di saat dia di dalam rumah Potifar. Itu artinya respon dia sangat baik di saat dia di dalam padang gurun. Oke, kita lanjut Hosea 2 ayat 15. Oke. Kok lain ya? Tak bacain yang 15 di tempat saya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Nah, ini sama ini. Ya, kita baca bareng-bareng. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir.
Saudara, akunya ini Tuhan lagi. Aku akan berikan kebun anggurnya dari sana. Sana itu mana? Padang gurun. Setelah dari padang gurun ini, Tuhan mau kasih apa? Kebun anggur. Wes terserah teman-teman mau ngartikan apa kebun anggur ini. Tapi saya yakin kita mesti satu sepakat kalau kebun anggur ini sesuatu yang bagus. Artinya apa? Sebelum kita diproses, kita diambil dulu statusnya. Setelah status kita diambil, kita masuk ke yang namanya padang gurun. Kalau kita lolos di padang gurun, kita akan dapat yang namanya apa namanya? Kebun anggur. Dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Saudara, waktu Yosua habis menang di Yeriko, Yeriko itu kota gede, saudara. Dia melawan yang namanya kota Ai. Dia kalah. Terus dia tanya sama Tuhan, Tuhan, masa aku cuma musuh kota Cilikro aja aku kalah? Tuhan ngomong apa? Ada yang tidak kudus di dalam pasukan. Setelah dicari semua, ternyata ketemu ada keturunan Yehuda namanya Akan bin Karmi. Akan ini ngumpet barang rampasan. Apa yang diambil? Jubah mahal indah, perak, emas diambil. Artinya apa? Ada yang tidak kudus membuat Yosua ini kalah. Setelah ketangkep Akan ini, apa yang terjadi? Akan ini dibuang di satu tempat. Tempat itu namanya Lembah Akor. Nah, ini kenapa kok di sini dikatakan membuat Lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Di Lembah Akor ini yang namanya Akan dilempari batu. Jadi Lembah Akor ini berbicara kesalahan, berbicara pelanggaran. Lembah Akor ini bicara kesalahan introspeksi. Lembah Akor ini bicara kesalahan, tapi di sini dikatakan apa? Menjadi pintu pengharapan. Artinya apa? Dari kesalahan Tuhan ubah jadi pintu pengharapan. Itu ya Pak Saudara, kebun anggur. Ya, jadi bisa ditangkap dulu saudara. Saat status kita diambil, kita tidak usah berontak. Kalau memang itu seizin Tuhan, kalau itu memang Tuhan mau bentuk kita, ya sudah, kita ikuti respon ini. Setelah kita masuk padang gurun, kita lewat masa gurun, percaya Tuhan janjikan apa? Kebun anggur. Dia rubah yang namanya Lembah Akor jadi pintu pengharapan. Amin. Nah sekarang kita balik lagi ke Yusuf. Kita baca di Kejadian 41 ayat 41 sampai 43. Inilah yang dinamakan kebun anggur. Setelah Yusuf itu mengalami banyak hal yang tadi saya cerita, banyak hal, ya akhirnya seorang Yusuf mendapatkan kebun anggurnya. Kita baca bareng-bareng. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 42. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikanlah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Ya sudah, pakaian
Yusuf yang sudah diambil, pakaian Yusuf yang sudah diambil, diinjak-injak dengan apa? Darah kambing domba. Tuhan gantikan kain halus, digantungkan apa? Kalung emas pada lehernya. Bukan cuma jubah yang Tuhan kasih, tapi sudah kain halus, masih dikasih kalung emas. Inilah kebun anggur yang dia dapat. Kejadian 43. Lanjut satu ayat lagi. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bisa ditangkap saudara? Ini kebun anggur yang Tuhan janjikan di saat kita semua melewati perjalanan bersama Tuhan. Kadang kita tidak ngerti, begitu baju kita terkoyak sedikit, aduh Tuhan, kok gini tuh Tuhan, aku kurang opo, aku salah opo. Itu bagus pertanyaan itu, tapi kita harus nurut ke kita. Apa mau Tuhan? Apa mau? Aku sudah doa, aku sudah puasa, tapi aku sih disalah-salahke wae. Wah. Artinya apa? Kita belum siap dengan yang namanya pembentukan. Kalau kita mau dibentuk, kalau kita mau mendapatkan kebun anggur, kita mesti siap. Amin saudara? Ya, kita sembah Tuhan. Saya ajak teman-teman berdiri, saya ajak untuk coba kita ngomong sama Tuhan lebih. Lewat lagu ini kita ngomong sama Tuhan, kita berbicara sama Tuhan lewat setiap kata tiap kata demi kata. Bukan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata dengan menyerah. jadi tuai yang indah
dididik oleh firman-Mu. Kami mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Kami mau mengikuti proses Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Kami mau melepaskan semua jubah kesombongan kami, keangkuhan kami, kebenaran kami. Kami mau melepaskan semuanya. Kami rindu Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya proses apapun yang kami alami, Tuhan akan menggantikannya dengan jubah kemuliaan. Engkau pasti akan menolong kami, Engkau pasti akan menguatkan kami, dan Engkau pasti akan memuliakan kami dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Roh Kudus buat firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami, dimanapun kami berada, apapun proses yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Kami mau berpegang pada firman-Mu, karena firman-Mu adalah ya dan amin, tidak akan pernah berubah, dan Engkau akan genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Engkau terus urapi pelayanannya, Engkau terus beri roh hikmat dan roh wahyu, taruh dalam hatinya Tuhan, sehingga setiap saat apabila hamba-Mu melayani Tuhan, biarlah kiranya urapan Tuhan memenuhi hamba, sehingga perkataan firman yang disampaikan berotoritas untuk mengubah kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini, baik worship leader, singer, pemain musik, penerima tamu, penjemput, bagian media, semua yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Kami percaya Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga kota Semarang ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati kota ini, berkati lingkungan tempat di mana kami beribadah, daerah pecinan ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, malaikat Tuhan turun naik di tempat ini untuk melawat setiap orang di sekitar tempat ini, sehingga semakin banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua jemaat Tuhan yang tidak hadir, yang mungkin sakit Tuhan tolong, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam persoalan Tuhan beri kekuatan penghiburan kepada mereka. Berkati setiap persembahan yang kami beri, waktu, uang, tenaga kami percaya Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, sebelum kita pulang, kita lihat pengumuman Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap hari Kamis ada menara doa di tempat ini pukul 11 siang. Tidak ada pengumuman lagi.